Oke semuanya, perkenalkan nama saya Franz Sebastian Syagian dengan NIM 062. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Praktikum SCADA, khususnya pada materi komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bosch Rexroth Control X ke Schneider. Saya mulai saja di sini. Dimulai dari latar belakangnya sendiri. Banyak sistem otomasi di industri modern yang menggunakan berbagai merek PLC atau multi-vendor, sehingga diperlukan protokol komunikasi universal agar antar perangkat dapat terintegrasi. Dalam arsitektur SCADA, integrasi antara sistem kontrol berbasis PLC, antar mockup operator atau HMI, dan manajemen dan visualisasi data sangat penting untuk mendukung monitoring dan pengendalian proses secara terpusat dan real-time. Dalam sistem SCADA multi-vendor, menggunakan PLC dari berbagai vendor adalah masalah yang sering terjadi. Contohnya adalah PLC Bosch Rexroth atau Control X dan PLC Schneider yang memiliki konfigurasi dan struktur sistem yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, protokol Modbus atau TCP atau IP itu digunakan. Oke, saya lanjut untuk tujuan praktikumnya itu sendiri. Yang pertama itu untuk mahasiswa itu dapat memahami cara memprogram Node-RED untuk berkomunikasi menggunakan protokol Modbus TCP atau IP. Yang kedua, menggunakan data layer subscribe pada PLC Bosch Rexroth Control X untuk menggunakan dan melihat output PLC Schneider. Dan yang ketiga, untuk mahasiswa dapat mengintegrasikan sistem HMI, program PLC, dan protokol komunikasi Modbus TCP atau IP antar PLC sebagai master atau Control X dan slave atau Schneider dalam sistem SCADA yang terintegrasi. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya SCADA itu tuh apa sih? SCADA itu sebenarnya itu singkatan dari Supervisory, Control, dan Data Acquisition. Adalah sistem yang mengatur dan mengawasi proses industri secara sentral. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data dari perangkat lapangan seperti sensor dan PLC. Kemudian data tersebut ditampilkan dalam format visual yang mudah dipahami oleh operator. SCADA memungkinkan pemantauan kondisi sistem secara real-time, pencatatan data atau data logging, dan pemberian alarm jika terjadi gangguan atau kondisi abnormal. SCADA ini tuh sangat penting bagi industri karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan. Sistem SCADA biasanya terdiri dari berbagai komponen utama, antara lain server SCADA, jaringan komunikasi, pengendali PLC atau RTU, dan antarmuka komputer atau yang biasa kita sebut itu HMI. Saya lanjut di sini, saya sudah menyiapkan poin untuk Modbus TCP. Jadi sebenarnya Modbus TCP atau IP itu adalah protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data melalui jaringan Ethernet. Ini adalah pengembangan dari Modbus RTU yang sebelumnya menggunakan komunikasi serial. Dengan model client server, data dapat dikirimkan dengan lebih cepat, stabil, dan fleksibel melalui jaringan lokal maupun jarak jauh. PLC atau perangkat lapangan berfungsi sebagai server, dan HMI atau SCADA berfungsi sebagai HMI. Data yang dikirim terdiri dari register, coil, dan status input atau output yang digunakan untuk memantau dan mengontrol. Kemudian di sini saya lanjut ke Node-RED. Jadi Node-RED itu sendiri itu adalah alat pengembangan berbasis alur atau flow-based development tool yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online ke dalam sistem IoT dan otomasi. Node-RED menawarkan antarmuka visual berbasis Node yang integrasi, pengolahan data, dan visualisasi menjadi lebih mudah tanpa membutuhkan pemrograman yang rumit. Saya lanjut lagi, di sini ada HMI. Jadi sebenarnya HMI itu alat penghubung manusia mesin yang perangkat atau aplikasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan mesin. HMI itu menampilkan data proses seperti suhu, tekanan, status motor, dan alarm juga berbentuk grafik, angka, atau indikator warna. HMI juga memungkinkan operator memberikan perintah seperti memulai, menghentikan, dan atau mengatur parameternya. HMI sering diintegrasikan dengan PLC dan SCADA dalam sistem otomasi modern sehingga operator dapat mengontrol proses dengan lebih mudah dan aman. Selain itu, penggunaan HMI membantu pengurangan kesalahan operasional dan meningkatkan kecepatan respons terhadap gangguan sistem. Saya lanjut, di sini ada hardware PLC. PLC Bosch Rexroth Control X yang biasa kita pelajari saat praktikum itu berfungsi sebagai master client dan melakukan permintaan data atau write serta memulai komunikasi dalam jaringan Modbus TCP atau IP. PLC ini juga mengumpulkan dan mengelola data dari perangkat untuk memonitor dan mengontrol sistem. Selain itu, PLC Schneider atau yang bisa kita gunakan itu dengan tipe TM221
berfungsi sebagai slave atau server yang menyediakan data proses dan mengeksekusi perintah yang dikirimkan oleh master. PLC ini merespons setiap permintaan Control X dan mengirimkan data sesuai dengan alamat register yang telah dikonfigurasi, yang memungkinkan integrasi antara PLC dalam sistem otomasi multi-vendor. Oke, saya lanjut. Jadi sebenarnya kasus yang saya ingin bahas di sini itu fokus studi pada kasus praktikum ini, pembuatan komunikasi satu arah di mana Control X bus Rexroth berfungsi sebagai master atau memberikan perintah kepada PLC Schneider sebagai slave atau servernya. Kasus khusus yang diuji yaitu mengirimkan sinyal permintaan dari Control X melalui jaringan Ethernet untuk mengubah status memori Schneider. Auto fisik motor yang disimulasikan oleh lampu indikator aktif pada sisi Schneider ketika sistem master memintanya. Ini menunjukkan keberhasilan skenario atau kasus yang saya ingin bahas. Oke, kemudian saya lanjut ke langkah setting. Pada yang pertama untuk hal yang pertama akan kita setting untuk mulai praktikum itu yaitu pada poin A. Untuk mengoneksi perangkat Control X, kita bisa menggunakan SSID Control X demo kit atau demo kit 1 atau 2. Kemudian untuk IP address-nya itu ada 192.168.1.169 dan untuk demo kit yang kedua itu berbeda. Dan untuk loginnya itu kita bisa menggunakan bus Rexroth dan password otomasi Control X 1234. Kedua, untuk settingan Node-RED atau masternya, kita bisa menginstal Node-RED contrib strip Modbus-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk nodes utamanya itu subsipasi lapisan data untuk mengambil sinyal dari Control X-nya. Kemudian Modbus tulis itu untuk mengirim perintah ke Schneider, dan konfigurasi nodes tulis Modbus itu FC-nya FC5 for single coil dengan address 10, dan server IP Schneider-nya itu 192.168.1.150 dengan port 502 dan unit ID-nya itu 1. Kemudian untuk software yang kita gunakan yaitu EcoStructure Machine Expert Strip Basic, dan alamatnya alamat IP-nya itu ada 192.168.1.150, dan subnet mask-nya kita menggunakan 255.255.255.0, dan mapping Modbus-nya itu kita menggunakan enable atau generic device. Oke, saya lanjut lagi. Sini ada video simulasinya, bisa kita lihat. Sini pada praktikum SCADA yang terakhir kami merekam apa yang sudah kami simulasikan, apa yang sudah kami lakukan. Itu kami menggunakan demo kit-nya untuk mengatur pada HMI-nya untuk sistem on atau off-nya. Itu bisa terlihat, itu terhubung langsung ke Schneider-nya. Kita bisa mengatur untuk on atau off. Untuk TLB1 atau TLB2 nya itu akan direspons oleh Schneider dan menunjukkan indikator berhasil atau tidaknya itu dari lampunya yang ada di Schneider. Kita tonton terlebih dahulu untuk simulasinya. Terlihat bahwa ada lampu ya di dalam demo kit itu, dan ada lampu indikator di dalam Schneider, dan ini kita bisa lihat juga ada radar yang sudah kami siapkan, dan ada juga radar dari si Schneider-nya itu sendiri seperti ini. Oke, terhubung langsung ya ke perangkat keras si Schneider-nya itu. Kita buka Control X-nya. Oke, di sini ada Modbus yang maksud saya ada Node-RED yang sudah kami konfigurasi. Terlihat di sana. Oke, juga terlihat di situ ada tangan run, yang artinya sebenarnya proses simulasi atau proses praktikum ini sudah berhasil kami lakukan dan sudah sesuai dengan petunjuk praktikum yang sudah ada. Dengan itu saya simpulkan bahwasannya praktikum itu sudah berhasil kami lakukan. Oke, lanjut ke poin kesimpulan. Jadi sebenarnya hasil praktikum itu tuh
yang sudah kita lakukan menunjukkan bahwa protokol Modbus TCP atau IP dapat digunakan dengan baik untuk mengintegrasikan sistem otomasi berbasis PLC Bosch Rexroth Control X dan PLC Slider. Program leader pada PLC Control X dapat mengendalikan proses secara sekuensial dengan menggunakan counter, timer, dan logika interlock sehingga sistem dapat berjalan dengan aman dan terkontrol. Praktikum ini menunjukkan bahwa arsitektur SCADA multi-vendor dapat diimplementasikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan otomasi industri modern. Di sisi lain, integrasi Node-RED sebagai media komunikasi dan manajemen data mempermudah pemantauan dan pengujian data secara real time. Mungkin itu saja dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.